Halo, perkenalkan nama saya Timothy Geraldine Sanipar. Saya dari Prodi 1 Informatika dengan NIM 11S24045. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum FL3 dan binary heap 3 exercise-nya. Nah, jadi di sini saya akan bacakan. Nah, di sini kita disuruh untuk mencoba simulasikan insert section pada sebuah FL3 dengan urutan insertion itu ini. Kemudian kita simulasikan lagi urutan proses pada sebuah filternya dengan perintah seperti ini. Kemudian kita simulasikan operasi-operasi berikut pada min binary heap dengan perintahnya ini. Nah, langsung saja kita masuk penjelasannya. Nah, jadi pada soal yang pertama, kita diminta untuk melakukan insertion pada sebuah AVL3. Nah, aturan utama AVL3 itu balance factor atau selisih tinggi anak kiri dan kanan harus bernilai min 1 atau 0 atau 1. Jika di luar dari itu, kita harus melakukan rotasi. Nah, langkah yang pertama, kita masukkan 10 sebagai rootnya ini. Nah, kemudian 85 di sebelah kanannya. Nah, yang ini. Saat angka 85, saat angka 15-nya masuk, pas di sini, kita insert 15-nya, dia berada di sebelah kiri 85. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan. Jadi misalnya nanti kita masukkan di sini nih. Nah, di samping ini, tapi saya tidak buat yang tidak seimbangnya, jadi langsung saja saya pindahkan eh, karena dia karena hal tadi menyebabkan ketidakseimbangan. Jadi bertipe right left di mana RL pada node 10. Nah, kita lakukan rotasi pada rotasi kanan pada 85, lalu rotasi kiri pada 10. Nah, jadi nanti pas di sini itu terlihat si 15 itu menjadi root dengan 10 di kiri dan 85 di kanannya. Jadi saya itu langsung membuat yang seimbangnya. Jadi yang tidak seimbangnya tidak saya buat, tapi saya jelaskan. Nah, kemudian kita masuk ke yang insert 70. Nah, di kiri itu kan eh, harusnya 85, lalu masuk angka 20 di kanan. Nah, di kanan 10. Nah, masuknya 20 itu menyebabkan ketidakseimbangan, tipenya itu left-left. Jadi pada node 85 kita lakukan rotasi pada node 85 sehingga 70 naik menggantikan 85. Nah, inilah dia di insert 70 kemudian di insert 20-nya. Kemudian di sini eh, insert 60. Nah, pas masuk angka 60 di kanan 20 terjadi ketidakseimbangan right left pada node 15. Jadi kita lakukan rotasi pada 70, lalu rotasi kiri pada 15. Hasilnya node si 20 menjadi root utama si pohonnya. Nah, kemudian setelah 60 kita masuk ke 30 dan 50. Nah, jadi masuknya angka 30 sama 60 ini, 30 di kiri, 60. Nah, pohon masih seimbang, tapi saat masuknya 50, di kanan 30 terjadi keseimbangan left right. Nah, pada node 60. Jadi kita selesaikan dengan rotasi ke kiri pada 30, dilanjut pada kanan pada rotasi 60. Nah, kemudian kita masukkan 65 di kanan 60. Ini membuat node 70 tidak seimbang dengan kasus left right atau LR. Kita rotasi pada kiri pada 50 dan rotasi kanan 70. Nah, kemudian masukkan 80, 90 sama 40. Nah, saya langsung tunjukkan yang di bagian sininya aja. Masuk bagian 40. Nah, di sini eh, kita lanjutkan masuk si 80 tadi kan. Nah, si 80 dan 90 di cabang sebelah kanan. Pohon masih aman. Tapi saat angka 40 masuk di kanan 30, nah, itu dia menyebabkan ketidakseimbangan atau left right pada node 50. Nah, kita rotasi kiri pada 30 dulu kanan pada 50. Menariknya setelah rotasi ini. Jadi rootnya itu 20 menjadi tidak seimbang karena sisi kanannya terlalu dalam atau right right. Nah, maka kita lakukan rotasi kiri pada node 20. Sekarang si 60 jadi node node utamanya. Menjadi root utamanya.
Nah, kemudian di sini insert 5. Nah, 5 di kiri 10. Itu menyebabkan ketidakseimbangan left-left. Jadi pada node 15 kita cukup lakukan rotasi pada kanan, rotasi kanan pada 15. Jadi si 15 itu pindah dari yang kian di sini menjadi di sini. Jadi si 10-nya yang naik. Nah, kemudian insert 85 sama 35. Nah, kita masukkan line terakhir 55 sama 35. Jadi keduanya masuk tanpa melanggar bilance faktor. Inilah hasil akhir Eiffel Tree. Soal pertama root berada di angka 60. Sub pohon kiri dipimpin 20 dan sub pohon kanan dipimpin 70. Kemudian kita lanjut untuk soal yang kedua. Eh, Soal yang kedua, nah ini dia. Kita diminta coba simulasikan urutan proses pada sebuah Eiffel Tree dengan berikut perintahnya. Nah, jadi perintah yang pertama itu eh, kita disuruh menginsert 10, 85, 15, 70, 20, 60, 30 sesuai dengan simulasi sebelumnya. Pohon ini akan memiliki node 20 sebagai root utamanya. Nah, kemudian kita disuruh eh, mendelete 15 sama 10. Nah, instruksi selanjutnya mendelete 15. Nah, node 15 harus dihapus dan digantikan oleh 10. Hal ini menyebabkan node 20 tidak seimbang karena sisi kanannya lebih dalam atau right left. Kita lakukan rotasi RL pada 20 sehingga 60 naik menjadi root. Setelah itu kita delete 10 karena 10 adalah left atau down. Ia bisa langsung dihapus tanpa merusak keseimbangan. Nah, jadi hasilnya itu 60 root, di kirinya itu 20, di kanannya 70. Nah, kemudian kita menginsert 50, 65, dan 80. Nah, masuknya 50 membuat node 20 tidak seimbang secara right-right. Nah, sehingga kita lakukan rotasi kiri pada 20 dan node 30 naik. Setelah itu kita masukkan 65 dan 80 tanpa perlu rotasi. Kemudian di sini delete 20 dan 60. Nah, kita delete 20 yang merupakan daun, langsung terhapus aman. Jadi kita delete 60-nya yang posisi sebagai utama root. Nah, posisi 60 digantikan oleh in order suksesornya, yaitu angka 65. Berpindahnya 65 menyebabkan cabang 70 tidak seimbang. Nah, kita rotasi RL pada sisi 70-nya, sehingga 80 naik. Jadi root utamanya sekarang itu 65 dan 80-nya naik. Kemudian kita insert 90, 45, dan 55. Semua angka ini menempati posisi daun dan pohon tetap dalam kondisi seimbang sempurna. Nah, kemudian proses diet 70. Nah, terjadi ketidakseimbangan right-right pada node 80. Kita lakukan rotasi kiri pada 80 dan ini adalah bentuk root eh, akhir pohonnya. Root utama adalah 65 dengan sub pohon di kiri dipimpin 30 dan kanan dipimpin 85. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga di mana simulasi operasi-operasi berikut pada main binary heap. Oke. Nah, jadi di sini eh, kita insert secara berurutan 40, 20, 5, 55, 76, 31, 3, dan 45 melalui proses Happify up. Angka-angka kecil bertukar tempat ke atas, contohnya angka 3 yang baru masuk di paling bawah akan bertukar terus ke atas hingga menjadi root karena ia adalah nilai terkecil. Kemudian di sini tampilkan proses dua kali, delete menghapus 3 dan 5. Nah, di sini eh, inilah proses delete 3 dan 5. Nah, jadi di mana eh, kita diminta untuk melakukan delete min sebanyak dua kali. Delete min pertama itu menghapus root yaitu 3, posisinya digantikan oleh angka terakhir yaitu 55, lalu turun melalui proses happify down hingga angka 5 naik menjadi root. Kemudian delete min kedua menghapus angka 5 sehingga posisinya digantikan oleh 31 dari bawah yang kemudian di happy down sehingga 20 menjadi node utamanya. Kemudian eh, kita insert 10 dan 22 di mana instruksi selanjutnya
Jadi yang pertama itu kita akan angka 10 masuk di kanan 31 lalu melakukan happy five up kemudian bertukar dengan 31 dan 20 sehingga 10 berhasil menjadi root baru kemudian angka 22 masuk di kiri lalu happy five up bertukar dengan 45 dan 40. Kemudian kita di sini mendelete lagi di mana delete 20 sama delete 10. Nah, jadi di sini kita hapus angka 10 dari root. Nah, digantikan 45 dari paling bawah. 45 bertukar dengan 20, lalu bertukar dengan 31, root k ini adalah 20. Lalu kita hapus root 20 digantikan lagi oleh 45 dari ujung bawah. 45 kembali di happy down bertukar dengan 22 dan 40. Nah, dan inilah bentuk terakhir min binary hash tree kita. Posisi root ditempati oleh angka 22, pohon di sebelah kiri diisi 40 dan 45, sedangkan sebelah kanan diisi 31, 76, dan 55. Nah, struktur ini memenuhi syarat eh, min, heap, dan complete binary tree. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.